Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriendra Putra dari kelas R6M dengan NPM 2022-1450-1912. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang permodalan koperasi dari mata kuliah Perkoperasian dan UMKM. Jadi, permodalan koperasi adalah seluruh dana yang dimiliki koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal ini sangat penting sebagai sumber pembiayaan operasional, pengembangan usaha, dan pencapaian tujuan koperasi. Lalu selanjutnya ada beberapa sumber permodalan dari koperasi. Di antaranya itu ada modal sendiri, yang ada simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan setoran wajib satu kali saat masuk menjadi anggota. Jadi, ketika seseorang ingin menjadi anggota dari koperasi, orang itu harus menyetorkan sedikit uangnya untuk menjadi anggota koperasi tersebut. Lalu selanjutnya ada simpanan wajib, yang merupakan setoran berkala yang harus dibayar selama menjadi anggota koperasi. Lalu kemudian ada dana cadangan. Dana cadangan ini merupakan hasil akumulasi dari sisa hasil usaha atau SHU yang ditahan. Lalu selanjutnya ada hibah. Hibah merupakan dana yang berasal dari pihak luar yang tidak mempunyai kewajiban untuk dikembalikan. Lalu selanjutnya ada modal pinjaman yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pinjaman dari anggota, yaitu dana yang dipinjam dari anggota koperasi. Lalu ada pinjaman dari lembaga keuangan yang ada kredit usaha dari bank, BPR, atau lembaga keuangan lainnya. Lalu selanjutnya ada surat utang. Jika koperasi menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya. Lalu ada modal penyertaan. Modal ini berasal dari pihak luar baik individu maupun lembaga sebagai investor non-anggota. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk menyebutkan ciri-ciri dari permodalan koperasi yang bersumber dari anggota atau dari lembaga lain yang bersifat swadaya dan gotong royong, tidak untuk mencari keuntungan pribadi. Ciri-ciri ini juga dikelola secara transparan dan akuntabel. Permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Lalu modal sendiri berasal dari anggota dan SHU, sedangkan pinjaman bisa berasal dari dalam atau dari luar koperasi. Dari dalam itu maksudnya dari anggota koperasi atau dari luar seperti hibah atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Lalu di sini permodalan ada beberapa faktor kunci untuk keberhasilan operasional dan pengembangan koperasi. Nah, di sini modal itu sangat penting dalam pengelolaan modal. Lalu kekuatan utama koperasi ada pada partisipasi anggota dalam menyetor modal secara aktif dan berkelanjutan. Di sini koperasi harus kreatif dan inovatif dalam mencapai sumber pemodalan. Namun di sini tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kejujuran dalam menjadi anggota koperasi. Lalu permodalan bukan sekedar uang, tapi juga wujud nyata dari kepercayaan anggota terhadap koperasi. Jadi penyetoran modal ini juga berfungsi sebagai tanda bahwa anggota ini percaya terhadap anggota yang lain yang berada di dalam koperasi tersebut. Nah, pengelolaan permodalan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan oleh individu. Mungkin sedemikian dari materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.